Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, konco ngaji yang dirahmati Allah. Hari ini kita dipertemukan lagi di dalam channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan membahas atau mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan mengkaji mengenai sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar hari ini konco ngaji yang dirahmati Allah? Semoga baik-baik saja ya hari ini. Semoga tetap diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk ngaji. Karena dengan ngaji kita bisa mengerti, dengan ngaji kita bisa memahami bahwa Islam itu ternyata mudah dan indah. Baiklah konco ngaji yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas mengenai adab berzikir. Jadi yang sudah lazim kita dengar, kita jumpai di dalam masjid-masjid, surau-surau, ketika sehabis sholat fardu maka dilaksanakanlah zikir. Bagaimana zikir yang lazim yang terjadi di sekitar kita? Ada dua cara. Yang pertama yang lazim adalah dengan dijaharkan atau dikeraskan. Bacaan zikirnya dikeraskan, kemudian jamaah menirukan bersama-sama. Ada yang di dalam hati, tidak dijaharkan atau syir rasanya. Nah, sebenarnya bagaimana zikir itu menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang akan menerima zikir kita. Konco ngaji yang dirahmati Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil audwi wal asyoli walatakum minal ghafilin. Yang artinya konco ngaji yang dirahmati Allah, dan berzikirlah untuk mengingat Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Konco ngaji dirahmati Allah, ternyata Allah sebagai zat yang akan menerima zikir kita sudah memberikan petunjuk, gambaran dan rambu-rambu bagaimana kita mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, yaitu baik di waktu petang, sore, di waktu sehabis sholat. Ternyata Allah sudah berfirman, dan ingatlah Tuhanmu dengan berzikir di dalam hatimu, zikirnya di dalam hati dengan merendahkan hati dan dengan rasa takut. Dan yang kalimat selanjutnya yang paling penting, dan dengan tidak mengeraskan suara. Di awal kalimat Allah berfirman, dan berzikirlah untuk mengingat Tuhanmu di dalam hatimu. Masih diulangi lagi di tengah kalimat, dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Di akhir kalimat Allah, di akhir ayat Allah menegaskan, janganlah kamu termasuk orang yang lengah. Konco ngaji dirahmati Allah, bagaimana orang yang lengah itu? Orang yang lengah itu adalah orang yang sudah diingatkan, diberikan rambu-rambu bahwa cara berzikir kita kepada zat yang mau menerima zikir adalah di dalam hati dengan tidak mengeraskan suara, tetapi masih saja kita karena ingin didengar manusia, ingin didengar suaranya, ingin diakui bahwa bacaannya paling merdu, paling bagus tartilnya, kita mengeraskan zikir kita. Itulah termasuk orang-orang yang lengah. Konco ngaji dirahmati Allah, semoga ayat ini menjadi muhasabah bagi kita untuk kita berzikir sesuai dengan petunjuk Allah dan yang mau menerima zikir kita, yaitu dalam hati. Zikirnya dalam hati dengan tidak mengeraskan suara, apalagi memakai pengeras suara.
Semoga ini bermanfaat bagi kita, menjadikan kita menjadi lebih baik lagi cara beramal soleh kita, cara beribadah kita, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang mau menerima zikir kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.